Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah segala nikmat iman Islam dan berselawat Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Di edisi kali ini kita akan bahas terkait beragam model-model suku kontemporer yang merupakan bagian daripada inovasi pengembangan instrumen keuangan syariah, khususnya di bidang obligasi syariah. Semoga di video kali ini kita bisa belajar banyak, kita bisa mendapatkan insight baru yang bisa menambah pengetahuan dan menambah manfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke. Yang pertama adalah kita akan membahas satu suku yang cukup menurut saya cukup inovatif lah ya, karena menggabungkan konsep daripada sukuk yang merupakan sertifikat kepemilikan, yaitu hutang untuk pembiayaan produktif ya, untuk pembiayaan syariah, dengan dikombinasikan dengan konsep wakaf. Wakaf itu kalau teman-teman ingat dari kata wakofa atau wakof. Wakof itu kalau kita belajar ngaji kan, artinya kan berhenti ya, karena wakaf itu kan berhenti ya. Artinya di sini yang berhenti apa? Yang berhenti adalah harta. Harta itu ditahan, diproduktifkan, lalu keuntungannya dimanfaatkan. Jadi kalau dalam konteks sukuk nanti kita akan bahas, disclaimer-nya adalah dana investasinya ditahan, sedangkan manfaatnya yang diproduktifkan, seperti itu ya. Jadi kalau hadis tentang wakaf ini sangat masyhur, sangat banyak sekali. Cuma yang pertama kali itu yang teman-teman bisa lihat di hadis di bawah ini yang saya sampaikan. Di sini Umar bercerita kepada Nabi, dia dapat ghanimah ya, tanah yang sangat bagus di Khaybar masalah ini ya. Dan Umar bingung bagaimana cara memanfaatkannya, karena dia takut kalau terlalu banyak harta, terlalu banyak sibuk ngurusin tanah, nggak sempat lagi beribadah kepada Allah SWT. Akhirnya Nabi Muhammad SAW bersabda, jika kamu mau, kau bisa mewakafkan pokoknya atau menahan pokoknya ya, menahan pokoknya harta tadi dan bersedekah dengannya. Artinya tanah ini waktu itu adalah kebun ya. Jadi wakaf pertama dalam Islam sebenarnya kebun ya, bukan masjid atau kuburan ya, tapi adalah kebun kurma waktu itu ya. Kebun kurma, tanah yang sangat bagus, ada pohon kurma yang sangat banyak. Silakan, kata Nabi, kalau bisa tahan pokoknya, tanahnya, pohon kurmanya kamu pertahankan sebagai milik kamu. Tapi ketika ada hasil daripada pohon kurma itu, ada buahnya segala macam, itu kamu sedekahkan semuanya. Nah, itu adalah konsep wakaf ya, yang pertama kali. Jadi hartanya nggak berkurang, tanahnya nggak berkurang, pohon kurma yang nggak berkurang, tapi manfaat yang setiap kali muncul setiap masa panen itu disedekahkan ya. Lalu Umar meninggalkan tanahnya dengan persyarat tidak dijual, tidak dihibahkan, dan tidak diwariskan. Jadi ini ya, ini juga syarat dari wakaf adalah tidak boleh dijual, tidak dihibahkan, dan tidak boleh diwariskan. Jadi ini bukan hak milik individu. Jadi kalau sudah wakaf artinya sudah jadi milik umat, seperti itu. Ini poin pertama yang harus sama-sama kita sepakati dan kita pahami. Oke, bagaimana konsep sukuk yang digabung dengan wakaf? Kita lihat, sebenarnya ini adalah bagian daripada inovasi dalam di Indonesia ya. Dan setelah dilakukan inovasi-inovasi sebelumnya ya, jadi sebelum suku wakafnya juga ada namanya green sukuk ya. Di sini teman-teman bisa lihat di sini ya, ada namanya green sukuk tahun 2015, ada namanya Imonef ya, ada namanya ESBN ya, ada namanya project financing sukuk ya, dan lain sebagainya ya. Ini merupakan bagian-bagian daripada inovasi yang dilakukan oleh negara dalam menerbitkan sukuk. Jadi sukuk negara ini kan diterbitkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia ya, khususnya di bagian DJPPR, Direktorat Jenderal Pembiayaan apa gitu lupa saya. Nanti teman-teman bisa search di Google. Nah, yang sangat terbaru di tahun 2020 nggak salah ya, 2020 itu adalah ini ya. Nah, ini saya kasih warna merah biar kelihatan. Nah, ini yang CWLS. Apa sih CWLS? Nanti kita akan bahas setelah ini. Itu suku wakaf. Ini itu adalah sukuk wakaf, konsep sukuk yang digabungkan dengan wakaf, dengan konsep wakaf. Nah, ini definisinya. Jadi cash wakaf linked, jadi CWLS itu adalah cash wakaf linked sukuk atau wakaf tunai yang dihubungkan dengan sukuk. Wakaf tunai kan cash kan tunai ya, wakaf ya wakaf.
Itu adalah produk investasi SBSN. SBSN adalah sertifikat berharga syariah negara yang disediakan sebagai alternatif investasi bagi nazir dalam mengelola wakaf uang dan dana sosial lainnya dalam mendukung program pemberdayaan ekonomi umat dan kegiatan sosial kemasyarakatan. Nazir itu adalah pengurus wakaf ya. Jadi orang yang berwenang untuk mengurus wakaf disebut dengan nazir. Ini adalah istilah-istilah yang sangat umum dalam pewakafan ya. Siapa yang bisa investasi ini? Bisa dalam bentuk individu, retail, dan atau bentuk institusi. Misalnya pesantren, yayasan itu mau investasi boleh, atau bank itu juga boleh. Ada imbalan tetap yang disalurkan ya, ada imbalan tetapnya. Jadi ada keuntungannya, ada manfaat yang didapatkan daripada, sama kayak sukuk pada umumnya ya, kan ada namanya return of investment, ada pengembalian dari investasi, ada keuntungan investasi, tapi keuntungan itu disalurkan ke program atau kegiatan sosial. Tenornya kalau dalam CWLS ini secara umum ini sudah ada 3 kali terbit di Indonesia tahun 2022 ya, baru selesai 2021 dan 2020, itu 3 tahun, dan semuanya masing-masing tenornya 2 tahun ya. Dan nilai angka minimalnya adalah 1 unitnya adalah 1 juta. Tidak ada maksimal pemesanan. Dan yang paling penting adalah tidak dapat diperjualbelikan. Kenapa? Karena ini wakaf ya. Konsep wakaf nggak boleh dijualbelikan, tidak boleh diwariskan gitu ya, dan lain sebagainya. Saya lupa satu lagi apa itu. Oke. Nah, bagaimana cara mendaftar program sosial penerima imbalan SWR 003? Ini adalah yang terbaru ya, tahun 2022. SWR itu adalah sertifikat wakaf retail ya, sukuk wakaf retail 003. Ini yang terbaru tahun 2022. Itu bisa teman-teman kalau mau online itu bisa lihat BSI. Ini banyak ya. Ini bekerja sama dengan beberapa nazir ya, yang akan mengelola dana wakaf tersebut ya. Di antaranya ada ISQY 165 itu untuk memberdayakan masyarakat ternak, hewan segala macam, muslim haji. Ada juga Global Wakaf, juga bekerjasama dengan Lazismu yang Muhammadiyah ya, untuk pemberdayaan UMKM segala macam. Ada juga Wakaf BSM ya, Wakaf BSI. Jadi itu ada Wakaf BSI. Jadi di bawah ini adalah satu sub bagian daripada bangsa Indonesia. Contohnya juga ada Bank Muamalat dengan BMM-nya dan wakaf dari Bank Muamalat juga. CIM Niaga bekerjasama dengan Dompet Duafa, Bank Mega Syariah bekerjasama dengan Bank Badan Wakaf Indonesia. Semua ini adalah nazir yang akan memanfaatkan manfaat daripada dana sukuk tadi. Keuntungan dari dana sukuk ini dimanfaatkan oleh lembaga-lembaga ini untuk program-program yang sudah tertulis di sini. Nah, bagaimana cara berwakaf di sini? Bisa secara online. Jadi kalau teman-teman mau online, biasa online bisa lewat bank ini ya. Ini sudah ada beberapa bank yang tunjuk, di antara BSI, ada CIM Niaga, ada Permata Bank, dan ada Bank Mega Syariah. Kalau offline, kalian bisa ke Bank Muamalat atau KB Bukopin Syariah. Nah, tapi kalau kalian mewakili institusi, misalnya kalian punya perusahaan segala macam, itu biasanya harus dilakukan secara offline. Ya, seluruh perusahaan SPI oleh wakil institusi, orang yang mewakili institusi itu harus offline ya. Kalau individu boleh online, tapi kalau institusi itu harus offline. Nah, bagaimana mekanismenya? Secara umum ini melibatkan banyak pihak ya. Ada Kementerian Agama, ada OJK, Otoritas Jasa Keuangan, ada Kementerian Keuangan, ada Bank Indonesia, dan ada Badan Wakaf Indonesia. Ini adalah pihak-pihak yang terkait dengan sukuk wakaf ini. Akad yang digunakan secara umum adalah akad wakalah. Akad wakalah itu adalah kalau teman-teman ingat, itu adalah mewakili ya. Wakil, sebagai wakil gitu ya, sebagai wakil daripada wakif gitu ya. Bagaimana mekanismenya? Coba kita bahas satu-satu. Jadi yang pertama kali adalah Kementerian Keuangan selaku otoritas negara yang memiliki wewenang untuk menerbitkan sukuk negara ya. Memang SBSN itu kalau kalian lihat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 terkait SBSN itu memang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan ya. Jadi Kementerian Keuangan akan menunjuk mitra distribusi CWLS retail. Jadi dia akan menunjuk siapa mitranya nih gitu kan. Biasanya ya bank tadi ya. Saya lihat tadi kan, kalau kita lihat contoh dia itu bank
Bank Syariah Mandiri, CMB Niaga segala macam, dia akan mendistribusikan CLS, terus dia juga akan menerima uang tersebut dan menerbitkan sertifikat wakaf uang segala macam. Itu ya bank tadi ya yang tadi saya sebutkan. Nah, dari LKS PWU ini, lembaga keuangan syariah ya, lembaga ini LKS ini lembaga keuangan syariah, PWU ini penerbit wakaf uang gitu. Ini singkatan dari ini ya. Oke, dari sini bank tadi akan ini ya, nanti si wakifnya akan mengisi di sini ya. Ini saya kasih ini aja. Jadi di sini wakifnya akan mengisi form pemesanan CLS retail di bank-bank yang sudah ditunjuk oleh Kementerian Keuangan tadi. Lalu nomor 2B-nya nanti nazir akan memberikan kuasa kepada wakif untuk membeli CLS retail. Ya, jadi nazir sama wakif ini udah kenal juga ya. Jadi mereka akan memberikan kuasa kepada wakif untuk membeli CLS retail. Ya. Karena sebenarnya yang mengelola dana kan nanti kan nazir ya, pengelolaan dana wakaf ini. Cuman yang karena uangnya belum ada, nanti dia akan memberikan kewenangan kepada wakif untuk membeli sukuk wakaf tadi di bank syariah yang saya tunjuk tadi. Nanti nomor 3-nya kita lihat sini, wakif akan menyerahkan uangnya kepada bank syariah ya. Kalau tadi kan biar 1 unitnya 1 juta. Nanti kalau 2 unit 2 juta dan seterusnya ya. Nanti bank akan memberikan AIW dan SWU. AIW itu adalah akta ikrar wakaf. Ini yang khas di Indonesia. Jadi kalau orang mewakaf itu biasanya akan mendapatkan akta ikrar wakaf dan sertifikat wakaf uang. Biasanya secara umum kalau teman-teman pernah berwakaf di sini, itu yang menerbitkan AIW itu adalah KUA biasanya, Kantor Urusan Agama. Jadi emang akta ikrar wakaf ini emang kewenangannya di bawah Kemenak ya, makanya ini ada hubungan dengan Kementerian Agama di sini karena berhubungan dengan wakaf. Karena biasanya yang menerbitkan AIW itu adalah Kantor Urusan Agama atau KUA ya. Jadi KUA itu nggak cuma ngurusin nikah doang ya, jadi ngurusin juga wakaf segala macam. Juga ada SWU, sertifikat wakaf uang ya. Ini lebih hubungannya kepada OJK ya, karena ini satu instrumen investasi, makanya ini biasanya hubungan dengan OJK. Dari situ nomor 5-nya kalau kita lihat, uang yang tadi dikumpulkan oleh LKS tadi, bank-bank tadi diberikan kepada Kementerian Keuangan menurut saya. Kepemilikan tercatat atas nama wakif, namun kepemilikan CWLS itu masih atas nama wakif, jadi bukan atas nama bank ya. Bank hanya kerjaannya ngumpulin dana, tapi dana tersebut atas nama wakif, makanya ini diwakal. Jadi LKS ini sebagai wakil daripada wakif gitu ya. Diberikan kepada Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan lalu memberikan dananya kepada Bank Indonesia. Bank Indonesia, jadi dananya ditahan di sini. Dananya ditahan oleh Bank Indonesia. Ya, dananya ditahan oleh Bank Indonesia, diproduktifkan oleh Bank Indonesia, digunakan untuk kegiatan-kegiatan tertentu, untuk investasi apa gitu ya. Otomatis investasi ini di sektor yang halal gitu ya. Misalnya membangun negara segala macam, buat bangun tol segala macam, bangun sekolah segala macam, intinya yang memiliki hasil seperti ya. Jadi dia akan memproduktifkan dana tersebut ya, baik lewat perbankan segala macam ya. Dana ini diserahkan kepada Bank Indonesia. Nah, ketika ada keuntungan dari usaha yang dari dana investasi yang dikelola oleh Bank Indonesia ini ya, nanti setiap keuntungan daripada yang didapat dari modal dana sukuk tadi itu diberikan secara periodik kepada nazir. Jadi yang diberikan kepada nazir itu bukan dana investasi utuh ya. Misalnya kalian investasi 100 juta, jadi bukan 100 juta yang dikasih ke nazir, tapi dari investasi yang dikelola oleh Bank Indonesia sebesar 100 juta. Misalkan dia mengelola dana 100 juta dikelola sama Bank Indonesia gitu kan. Dapatlah keuntungan dari dana itu katakanlah 120 juta. Berarti yang diberikan kepada nazir itu adalah 20 jutanya. Yang diberikan kepada nazir adalah 20 jutanya. Jadi bukan 100 jutanya. Jadi uang dari wakif itu tetap utuh 100 juta. Ya, tetap utuh 100 juta. Itu namanya wakafnya di situ ya. Poin wakafnya di situ. Jadi dana dari wakif yang 100 juta itu utuh tetap, nggak
berubah sama sekali, nggak berkurang sama sekali. Yang dimanfaatkan kepada nazir, yang diberikan kepada nazir atau pengelola daripada wakaf ini adalah keuntungannya saja ya. Jadi 20 jutanya diberikan kepada nazir, digunakan untuk kegiatan-kegiatan program sosial segala macam ya. Di sini ya banyak macam-macam dengan berdasarkan peraturan BWI. Dan ini ada hubungannya dengan BWI. BWI ini apa? Badan Wakaf Indonesia. Ini adalah lembaga juga di bawah Kemenak yang bergerak atau yang berprofesi, yang bertugas mengelola wakaf-wakaf Indonesia. Jadi rata-rata wakaf-wakaf Indonesia ini harus terdaftar di BWI. Masjid di kampung kita atau kuburan itu kalau dia ada status wakafnya, biasanya dia harus registrasi atau terdaftar di Badan Wakaf Indonesia. Sama nanti juga gitu, nazir akan mengelola dana wakaf ini untuk kegiatan program tertentu, bangun sekolah segala macam atau bikin pemberdayaan UMKM gitu kan, tapi semuanya harus terregistrasi di Badan Wakaf Indonesia. Nanti juga akan diberikan kepada penerima wakafnya ya, manfaatnya siapa gitu kan. Misalnya kalau penerima UKM berarti UMKM-nya gitu diberikan gitu kan. Dan dana yang diberikannya adalah keuntungannya saja, bukan dana pokok daripada wakif di awal tadi gitu ya. Itu yang harus kita pahami sama-sama. Oke, setelah nazir memberikan manfaat ini, nanti Bank Indonesia, kita lihat nomor 8, nominal CWLS retail pada saat jatuh tempo itu akan dikembalikan lagi kepada wakif. Jadi uang dari wakif tadi yang sebesar 100 juta tadi dikembalikan utuh 100 juta kepada wakif. Jadi nggak ada tambahan ya. Jadi wakif tidak akan mendapatkan keuntungan investasi karena ini bukan investasi komersial ya. Dia akan mendapatkan dananya kembali. Kalau tadi dia ngasih 1 juta, dia akan dapat 1 juta. Kalau dia ngasih 100 juta, dapat 100 juta gitu ya. Keuntungan dia dan keuntungan dari investasi dia itu semuanya murni akan diberikan kepada nazir sebagai pengelola dana wakaf gitu kan. Jadi orientasinya emang pahala ya. Oke, saya kira bisa cukup dipahami ya. Nah, ada juga namanya skema CWLS Retail Book Building. Jadi kalau teman-teman ingat pertemuan kedua tadi ada beberapa metode pembelian daripada sukuk. Di antaranya adalah metode book building. Gampangnya book building ini adalah booking ya. Dia booking, biasanya dia membeli dengan skala besar, dia booking. Biasanya yang beli ini adalah pihak institusi atau individu yang punya harta yang cukup banyak lah gitu bahasanya. Ini mekanismenya sama, kurang lebih sama ya. Jadi wakaf uang temporer ada wakaf uang perpetual gitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini, dia menyerahkan dana wakaf kepada lembaga keuangan syariah sebagai mitra nazir, pengumpulan dan mitra industri, dana melalui mitra nazir dan LPS segala macam itu. Nah, yang bergerak poinnya pembedaan di sini adalah LKS ini adalah berperan sebagai investor di sini, sebagai wakif juga ya, sebagai wakil dari wakif yang nanti dananya akan dibeli sama pembelian SBSN oleh negara gitu ya. Jadi Kementerian Keuangan itu menerbitkan SBSN, nanti dibeli oleh lembaga keuangan syariah yang mewakili wakif dan diberikan sertifikatnya kepada sertifikat SBSN diberikan kepada LKS PBNPU. Jadi yang megang sertifikat ini, yang bedanya adalah yang megang sertifikatnya di sini, sertifikat berharga syariah negara atau sertifikat sukuknya itu adalah bank syariahnya, bukan wakifnya. Kalau tadi kan kita lihat ada ikrar wakaf, ada SWU ya, sertifikat wakaf uang, itu yang megang adalah wakifnya. Nah, tapi kalau di sini yang megang SBSN-nya adalah bank syariahnya. Itu aja sih bedanya ya. Jadi ada pembayaran imbalannya langsung, ini nggak ada Bank Indonesia di sini. Jadi dia langsung memberikan imbalannya kepada siapa nih? Kepada bank syariah. Nah, setiap ada imbalan yang didapatkan itu dimanfaatkan lagi oleh bank syariah untuk kegiatan sosial, diberikan kepada nazir selaku pengelola wakaf untuk kegiatan sosial tertentu gitu ya. Jadi yang diberikan, ingat ya, yang diberikan adalah keuntungannya saja. Uang pokok dari wakif tidak dimanfaatkan sama sekali, cuma dikumpulkan saja. Seperti itu. Nanti di akhir periode Kementerian Keuangan akan mengembalikan dana dari wakif secara utuh, katakanlah 100 juta dikembalikan 1 juta, dan dari LKS juga akan mengembalikan dana tersebut utuh kepada wakif. Itulah poinnya ya. Jadi yang poin manfaatnya di sini adalah setiap keuntungan yang didapatkan daripada dana sukuk wakaf ini
keuntungannya itu dimanfaatkan kepada diberikan kepada nazir untuk mengelola dana sosial. Seperti itu aja. Jadi wakif tidak mendapatkan keuntungan duniawi, tapi mendapatkan keuntungan ukhrawi. Gitulah poinnya. Ini kalau kita lihat berapa hitungannya ya, berapa sih imbalan per bulannya gitu. Ya. Ini agak, emang di Indonesia kalau nggak bisa lepas dari pajak ya, selalu ada pajak seperti itu. Misalnya kalian beli 1 unit gitu kan, imbalan per bulannya adalah kalau dengan target keuntungan dengan margin 5,05% per tahun itu mendapatkan sekitar 4.208 ya, dengan pajak 421, artinya imbalan bersihnya 3.787. Tapi kalau kalian beli 100 unit berarti nilainya 100 juta ya, maka akan dapatkan 420.800 per bulan, dikurangi pajak dapatnya 378. Tapi kalau kalian beli 2000 unit berarti 2 miliar ya, 2000 kali 1 itu 2M, kalian akan dapatkan manfaat sebesar 7.574.400. Dan dana ini saya tekankan kembali, ini enggak diberikan kepada investor atau kepada wakifnya tadi ya, tapi diberikan kepada nazir untuk dikelola sebagai modal untuk kegiatan sosial yang akan memberikan manfaat bagi banyak manusia, bagi umat seperti itu. Oke. Selain sukuk wakaf tadi, di Indonesia juga namanya sukbi. Sukbi ini adalah sukuk Bank Indonesia. Ini juga baru ya. Jadi Bank Indonesia itu kalau teman-teman ingat dalam pelajaran ekonomi makro ya maksudnya, dia punya peran untuk apa ya? Jadi gini, bank Indonesia baik itu bank syariah atau yang bank konvensional itu kan biasanya dia punya kewajiban untuk menyalurkan dana tabungan masyarakat ya. Jadi kalau misalnya dana tabungan masyarakat itu katakanlah 100M gitu kan, yang bisa dia salurkan untuk pembiayaan, yang bisa dia pinjamkan keluar itu katakanlah cuma 50M ya. Ini contoh ya, artinya ada 50M lagi yang tidak tersalurkan. Ini bahaya kalau dalam konteks perbankan, ini bahaya karena dia harus mengembalikan dana itu kepada masyarakat lagi kan. Bank kan butuh biaya operasional segala macam. Nah biasanya bank-bank ini akan ditolong dalam tanda kutip oleh Bank Indonesia melalui instrumen namanya sertifikat Bank Indonesia. Kalau yang konvensional, kalau yang syariah namanya sertifikat Bank Indonesia Syariah. Akad wadiah biasanya ya. Jadi dana yang nganggur di bank, ini bahasa gampangnya supaya kalian bisa memahaminya. Dana yang nganggur di bank, dana orang nabung di bank tapi nganggur, nggak bisa dimanfaatkan bank untuk pembiayaan, itu diberikan kepada Bank Indonesia melalui mekanisme SBIS nih kalau bank syariah. Jadi di Bank Indonesia dana tersebut akan diproduktifkan dan dana tersebut akan dikembalikan lagi kepada bank-bank tersebut, plus ada tambahan marginnya, ada tambahan ada lebihnya lah gitulah bahasanya gitu ya. Tapi kalau dalam syariah, kalau dalam konvensional namanya bunga, tapi kalau dalam syariah namanya misalnya dalam bentuk hadiah atau dalam bentuk margin, tergantung akadnya seperti itu. Nah, perbedaan utama antara sukbi dan itu poin dari sukbi suku Bank Indonesia itu sama, itu poinnya ya. Manfaatnya sama seperti itu ya. Kurang lebih sama seperti itu. Cuma ada perbedaan utama di sini ya. Perbedaan utama antara sukbi suku Bank Indonesia dengan SBIS adalah sukbi memiliki aset dasar ya. Sukbi kalau tadi kan cuma tiba-tiba ngasih uang gitu ke Bank Indonesia tanpa ada asetnya ya, tanpa jelas nih apa sih kerjaannya sih, apa sih asetnya. Tapi kalau ini ada aset dasarnya ya. Sukbi memiliki aset dasar dan dapat diperdagangkan ya. Artinya dia biasanya asetnya adalah SBSN itu sendiri ya, walaupun ini ada perdebatan para ulama juga di sini. Oke. Mekanisme seperti apa? Ini biasanya menggunakan 2 akad, musyarakah dan EMBT ya. Jadi kalau katakanlah gini, BI Syariah Securities underlying sukbi, misalnya ini maaf, misalnya Bank Indonesia menerbitkan namanya sukbi di sini.
kan SUKBI di sini diinvestasikan yang dengan underlying aset berupa SBSN tertentu, dia akan mengajak beberapa perbankan syariah gitu kan untuk menyetorkan dananya di situ ke Bank Indonesia dengan akad musyarakah. Jadi artinya enggak 100% ini pakai dananya bank ya. Dan ini pasti institusi ya. Jadi SUKBI ini biasanya diikuti oleh investor institusi. Biasanya yaitu ya bank syariah itu sendiri, Jadi agak bisa dana bank syariah itu lebih maksimal gitu kan. Jadi akadnya musyarakah. Kenapa musyarakah? Karena nggak semua dana yang diinvestasikan di SBSN itu berasal dari dana bank syariah, tapi juga ada sebagian besar dari dana Bank Indonesia sendiri ya. Minimal 1 unit umum. Jadi untuk memenuhi syarat musyarakah minimal 1 unit itu ya. Kalau investor ya maksimal 999 unit kalau dia 1000 unit ya yang dijual. Jadi ini untuk akad musyarakah. Jadi ada 2 dana yang digabung sehingga dana Bank Indonesia dan dana daripada bank-bank syariah yang kekurangan yang non performing financing, NPF-nya ya apa ya? Bukan. To deposit ratio, FDR, financing to deposit ratio ya. Yang FDR-nya tinggi ya. Jadi kalau dalam bank syariah namanya FDR ya, financing to deposit ratio. Itu yang yang kecil nilainya, yang di bawah katakanlah di bawah 80%, di bawah 90%. Itu biasanya dananya diberikan kepada Bank Indonesia untuk diproduktifkan. Nah, dana tersebut akan diberikan kepada SUKBI dalam sukuk Bank Indonesia gitu kan, diberikan terus diinvestasikan dalam aset real, umumnya dalam bentuk SBSN gitu kan. Ini kerjasama dengan Kementerian Keuangan pasti ya. Nanti ada profit gitu kan, profit sharing situ. Berarti profitnya akan dibagi nisbahnya. Nisbah tuh kalau dalam musyarakah itu biasanya teori umumnya adalah arifu alamat tafaqqa wal khasar ala qadri rasimalin. Pernah saya jelaskan di masalah sukuk musyarakah di video sebelumnya. Nah, jadi keuntungan itu adalah berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian berdasarkan pokok modal seperti itu. Itu nisbah dalam konteks musyarakah ya. Bagi hasilnya seperti itu. Tapi ini SUKBI ini emang kalau saya lihat ini emang bagaimana keuntungan itu dimaksimalkan, dikembalikan lagi kepada bank-bank syariah tadi agar mereka bisa mengoptimalkan keuntungan perusahaannya seperti itu ya, bukan untuk keuntungan Bank Indonesia. Bank Indonesia buat apa ya? Bank Indonesia kan dia bisa nyetak uang sendiri gitu maksudnya itu ya. Maksudnya itu dia bukan lembaga profit gitu kan, bukan lembaga profit ya. Tapi bagaimana keuntungan SUKBI ini bisa dimaksimalkan kepada bank syariah? Poinnya sih, jadi profit sharingnya dimaksimalkan ke bank syariah. Makanya dia bisa sampai 999 gitu kan. Nah, profit sharingnya dibagi dengan antara bank syariah dengan ini ya. Dan pada akhir periode posisi ini akan digunakan untuk membayar posisi hisbah. Misalnya tadi dari dana, katakanlah ini biar gampang untuk kita membahasnya, dari dana 100 miliar misalnya, dana SUKBI 100 miliar, ada dana 99 miliar itu dari bank syariah, 1 miliar dari Bank Indonesia gitu kan. Itu bahasa gampangnya ya. Nah, ada keuntungan dari setiap bulan dari dana SUKBI ini, profitnya itu katakanlah sekitar 100M gitu kan. 100M artinya 90 sekitar berapa ya? Ya sekitar, katakanlah gampangnya ya, sekitar 99M itu diberikan kepada bank syariah, 1M-nya diberikan kepada Bank Indonesia. Tapi Bank Indonesia kan sebenarnya nggak perlu buku uang ini ya. Nah, tapi ini kan untuk memenuhi syarat akad musyarakah saja seperti itu kan, karena dia harus dapat keuntungan juga gitu kan. Tapi nanti secara berangsur keuntungan itu akan dibeli kembali melalui keuntungan bank syariah tadi. Dibeli dan berlaku yang maksudnya itu ini untuk mengurangi porsi kepemilikannya si Bank Indonesia, agar nanti di akhir periode saat sudah due date itu semua keuntungannya akan murni dimiliki oleh bank syariah saja gitu. Bank syariah saja. Jadi dari 99M itu keuntungan itu digunakan sebagai untuk membeli saham kepemilikan daripada Bank Indonesia, agar nanti di akhir periode semuanya akan menjadi milik Bank Syariah secara utuh. Jadi semua keuntungan daripada SUKBI ini diberikan kepada Bank Syariah, sehingga Bank Syariah memiliki keuntungan yang maksimal. Oke, saya kira
situ. Ini adalah beberapa model-model suku kontemporer yang ada di Indonesia. Sebenarnya masih banyak lagi di luar negeri, ada namanya suku istismar, suku manfaat segala macam. Nah, tapi ya kita akan bahas itu di next pertemuan insyaallah. Oke, semoga manfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.